Pernah nggak sih kalian merasa kayak kita udah berbuat baik, tapi masih dianggap salah? Dan yang dianggap salah itu tentu baik. Ya, memang itulah kehidupan. Kadang pahit, kadang manis, kadang asam, kadang gurih, kadang asin. Udah mirip kayak masakan aja rasanya. Istilahnya nano-nano kehidupan, penuh dengan warna. Pasti selalu ada aja yang seperti itu. Tetapi di balik itu semua, benar dan salah itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah ketika kita bisa saling menghargai. Karena dengan menghargai tidak akan terjadi yang namanya konflik, ketidakseimbangan. Yang ada, kita malah saling mengapresiasi satu sama lain. Namun, pada faktanya, manusia sulit sekali melakukan hal-hal demikian. Terkadang kita merasa sangat terhina oleh keadaan ataupun perkataan seseorang. Ya, tak apa. Memang manusia selalu seperti itu. Jika kita sudah tidak kuat, maka sudah pergi saja. Tak perlu dipertahankan. Untuk apa kita harus mempertahankan sesuatu yang memang tidak harus dipertahankan? Tangan kita tidak cukup untuk memegang kendali semuanya. Biarlah semua itu berlalu. Kenapa kita harus bertahan dengan rasa sakit yang seharusnya tak kita rasakan? Kenapa kita harus gelisah? Kenapa kita harus merasakan rasa kecewa? Karena kita tahu, ini adalah roda kehidupan. Seperti inilah kehidupan. Walau pahit, namun harus tetap dijalani. Mungkin kita sudah merasa bahwa kita sudah lebih baik daripada mereka. Ya, tak apa, karena itu adalah perasaan kita. Namun kita jangan pernah lupa. Pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Dan memang benar itu adanya. Secongkak-congkaknya manusia, sesombong-sombongnya manusia, manusia itu akan kembali kepada tanah karena manusia berasal dari tanah. Janganlah memiliki sifat melangit. Kita pun masih hidup di bumi, bukan di langit. Atau kita mungkin saja merasa bahwa hidup ini sangat tidak adil. Begitu banyak ujian bertubi-tubi datang kepada kehidupan kita, sehingga kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Padahal hidup diciptakan itu untuk ujian. Ujian itu untuk apa? Ya untuk kita belajar. Belajar dari segala hal yang pernah kita alami. Supaya apa? Supaya kita introspeksi diri. Supaya kita mawas diri. Supaya kita tahu diri. Kita ini bukan siapa-siapa. Kenapa kita harus berbesar kepala? Kenapa kita harus merasa kita adalah segalanya? Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini selalu mendapatkan ujiannya masing-masing. Kenapa kita harus merasa seperti itu? Tentunya kita semua memiliki cita-cita ataupun impian yang ingin diwujudkan. Namun terkadang kita sering lupa karena kita terlalu fokus melihat kehidupan orang lain. Sehingga kita selalu merasa iri, membanding-bandingkannya, merasa insecure, merasa tidak berdaya atas diri sendiri. Kenapa kita harus seperti itu? Kenapa kita tidak fokus saja kepada tujuan hidup kita? Jika kita selalu melihat keadaan orang lain, kebahagiaan orang lain, itu tidak akan ada habisnya. Karena terkadang apa yang kita lihat itu hanyalah ilusi. Kita hanya tidak tahu saja kehidupan mereka itu seperti apa. Fokuslah dari sekarang untuk mencapai cita-cita dan juga tujuan hidupmu. Jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sudah, itu tidak ada gunanya. Atau misalnya gini, kamu pernah nggak sih kamu ngerasa kayak udah rajin banget beribadah, kayak nggak pernah skip sholat 5 waktu, tapi kok kehidupan kamu kayak gini-gini aja? Katanya dengan kita rajin beribadah, rezeki kita akan ditambah, kita akan mendapatkan berkelimpahan. Tapi kok nyatanya nihil, apa sih sebenarnya yang salah? Dan pastinya kita akan bertanya-tanya, apakah ibadah kita salah? Tentu kok nggak salah. Kita beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Yang salah adalah ketika kamu terlalu fokus beribadah, tetapi kamu melupakan usaha kamu sendiri. Nggak ada yang namanya kerja keras, nggak ada yang namanya upaya. Tiap hari cuma modal rebahan, scroll medsos sana sini tanpa menghasilkan. Ya gimana bisa kehidupan kamu mau berubah? Nggak ada kehidupan yang bisa berubah hanya sekedar kamu beribadah dan rebahan nge-scroll medsos, itu nggak ada.
Apakah kita pernah mendengar kata-kata seperti ini? Allah tidak akan mengubah nasib seseorang jika orang tersebut tidak ingin mengubah kehidupannya atau nasibnya sendiri. Yap, itu betul. Allah itu telah hamparkan rezeki yang sangat luas di muka bumi ini. Tinggal kembali lagi ke usaha kita, ke upaya kita, ke kerja keras kita, ke pola pikir kita tentunya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rezeki tersebut? Bagaimana caranya kita bisa meraih cita-cita? Kalau modalnya rebahan ya jangan harap ya. Allah tidak akan mengubah hidupmu seperti itu saja, tidak akan. Mungkin juga kita pernah panik ya, atau sering panik nih atas pencapaian orang lain. Istilahnya orang lain udah ada di mana, kita masih di sini-sini aja. Emang perlu nggak sih kita panik? Ya tentulah nggak perlu dan nggak boleh. Kenapa kita harus panik? Setiap orang tentunya memiliki pencapaiannya masing-masing, dan setiap orang memiliki waktunya masing-masing ketika mereka ingin mencapai tujuannya ataupun cita-citanya. Tinggal kembali lagi kepada usaha kita. Kenapa kita harus panik? Kita punya nilai sendiri kok. Gali aja nilai itu, gali aja kemampuan kita. Kita nggak perlu membandingkannya dengan orang lain, karena setiap orang memiliki kemampuannya tersendiri. Setiap orang memiliki kesempatannya tersendiri. Nggak perlulah kita yang namanya panik. Emang panik itu bagus? Tentu panik itu nggak bagus ya. Dengan kita panik, kita akan membuat hidup kita lebih celaka lagi. Bahkan tanpa kita sadari, kita udah masuk ke dalam jurang yang begitu dalam. Untuk manjat aja udah susah. Makanya kita nggak perlu yang namanya panik. Nikmatilah setiap prosesnya. Namun kita harus tetap berusaha, tetap berdoa. Kenapa kita harus tetap berdoa? Ya karena itu sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Bahwa kita itu sangat-sangat membutuhkan Tuhan di setiap langkah kita. Pada intinya, kehidupan ini memang sulit dan pahit untuk dirasa ya. Namun disitulah letak keseruannya. Kita dapat banyak belajar dari setiap proses yang begitu pahit hingga menjadi manis. Nggak mungkinlah rasanya kita selalu ditimang-timang, selalu digendong-gendong. Tentunya kita harus berjalan menentukan tujuan arah hidup kita sendiri. Dan ingat, jangan pernah lupakan Tuhan ya dalam hidup kita ini. Tidak ada satupun kehidupan di dunia ini yang sedang kita jalani tanpa adanya proses campur tangan Tuhan. Tidak ada. Jika ada seseorang atau manusia yang mengatakan seperti itu, sungguhlah celaka orang-orang tersebut. Lah kita aja napas atas ketentuan Tuhan kok. Kalau Tuhan udah nyuruh malaikatnya nyabut nyawa kita, gimana bisa kita bernafas? Tetap rendah hati, tetap semangat, dan lebih optimis lagi ya.